mulai pembelajaran, Bapak silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, mulai pembelajaran, selesai. Akan dulu ya. Tadi sebelum pembelajaran itu belajar apa siapa? Matematika. Gimana? Mbak? Luar biasa. Kalau untuk favorit, Antalia, hadir loh. Masya Allah. Sabrina, iya. Yola, hadir bu. Iya. Kamu rajin ya masih. Alhamdulillah. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai teks prosedur. Teks prosedur. Ada yang masih ingat teks prosedur itu apa? Teks prosedur itu teks yang berisikan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Kemudian struktur dari teks prosedur ada apa saja? Nanti Ibu jelaskan ada 3. Yang pertama tujuan, yang kedua alat tambahan, yang ketiga kesimpulan. Sepertinya tidak semangat ya karena habis ketemu matematika, terus jam pembelajaran Ibu juga terakhir gitu ya, jadi pada lemes gitu ya kalian. Ya, karena jam terakhir ya. Atau ini kalian yang bisa tahu semangat mau pulang. Ya, sebelum kita belajar, Ibu mau ice drinking dulu deh, biar kalian lebih semangat, gitu, biar nggak mengantuk. Jadi, ice drinkingnya itu simak bilang. Kalian ada yang udah tahu belum? Permainan itu simak bilang. Jadi simak bilang itu gini. Permainan ini untuk mengasah konsentrasi kalian. Jadi clue-nya adalah simak bilang. Kalau Ibu bilang simak bilang pegang kepala, berarti pegang kepalanya. Nah, tapi kalau tidak ada kata simak bilang, pegang hidung, berarti jangan pegang hidungnya. Seperti itu ya. Paham? Sepertinya bisa sambil berdiri ya, biar lebih terasa. Simak bilang pegang kepala, simak bilang pegang hidung, simak bilang pegang telinga, simak bilang pegang batu teman, simak bilang pegang hidung, pegang kepala. Mantap ya, sekali lagi fokus ya. Simak bilang pegang jebak, boleh jebak ya. Simak bilang pegang kepala, pegang telinga,
Indah. Bahasanya indah dan bermakna. Jadi itu puisi ya. Apakah di sini sudah ada yang pernah menulis puisi? Pas lagi galau gitu. Angga biasanya nulis puisi tentang apa? Menjawab ya, jangan apa yang menulis. Oh, dianya kalau baca. Ya, kelihatan. Nah, jadi apa bedanya Bu kalau puisi biasa dengan puisi rakyat? Jadi kalau puisi rakyat, ada yang sudah pernah lihat puisi rakyat? Kalau ada puisi rakyat berarti ada puisi raja dong Bu. Ada yang mikir ke sana? Iya, memang tidak ada ya. Puisi rakyat, ada yang mau coba menjelaskan? Samudra. Gimana Samudra? Puisi rakyat dan lain pengetahuan itu. Puisi rakyat itu adalah puisi ungkapan perasaan yang disampaikan dengan beberapa aturan yang terikat ya. Jadi terikat terus dari turun. Silakan dicatat ya. Ini untuk kata kuncinya silakan dicatat supaya nanti kalau anak-anak akan melaksanakan ujian atau UTS nanti akan mudah untuk mengingat. Jadi kita pakai kata kunci saja ya. Jangan lupa nanti ujian kita ada ulangan harian dan itu bentuknya lisan ya. Jadi silakan untuk dicatat. Nah jadi puisi rakyat ini adalah puisi yang turun-temurun diwariskan dari nenek moyang kita pada zaman dahulu kepada kita saat ini. Nah, contohnya itu apa Bu? Nih, banyak puisi rakyat dulu deh. Nih, nilai-nilai yang ingin diwariskan para leluhur. Ciri-cirinya, yang pertama, ciri-ciri puisi rakyat. Yang pertama, apa-apa tidak diketahui tulisnya. Kenapa tidak diketahui? Karena memang dari tidak tertulis. Iya betul, dari mulut ke mulut penyebarannya. Jadi sampai sekarang kita tidak pernah ada yang tahu tuh yang membuat Gurindam ini siapa, yang membuat syair ini siapa gitu. Karena penyebarannya kita dari mulut ke mulut, tidak tertulis gitu ya. Tapi tetap abadi sampai sekarang. Terus yang kedua, akan disampaikan dari mulut. ya penyampaiannya dari mulut ke mulut. Ini bukan gibah ya kalau dari mulut ke mulut. Berbeda ya, bukan orang dipahami mewarisnya. Ya, mewariskan. Tapi ada gibah juga di sini. Bukan gibah, beda. Oh iya, istilahnya adalah masih sering menggunakan aja dan gaya bahasa itu. Gaya bahasa. Jadi tetap tidak menghilangkan unsur dia sebagai puisi ya, dasarnya. Dia Iya. tidak ada gaya bahasa atau wajah silakan. Terus yang keempat, ketika bukan hanya mengikat. Sampai Bu bisa mengikat gitu Bu. bukan yang mengikat itu seperti apa Bu contohnya? Ya apa contohnya? Jadi puisi rakyat itu terikat oleh aturan, misalnya jumlah kata dalam baris, terus jumlah baris dalam bait, jumlah bait dalam puisi itu harus ada berapa gitu. Jadi aturan-aturan itulah yang menyebabkan puisi ini layak disebut sebagai puisi rakyat seperti itu. Aturan itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi, berarti tidak bisa disebut sebagai puisi rakyat. Jadi anak-anak, nih perhatikan ya, puisi rakyat dan puisi modern itu berbeda. Bedanya apa Bu? Nah kalau puisi modern, anak-anak pasti pernah membaca puisi dari Taylor apa? Puisi aku, atau Selamat Pagi Indonesia, atau puisi ibu gitu. Nah itu kan merupakan contoh puisi modern yang tidak terikat oleh aturan. Ada puisi
Nah ini puisi. Nah inilah yang membedakan puisi modern dengan puisi rakyat. Kalau puisi rakyat ini terikat oleh aturan, harus 4 baris dalam satu bait, harus minimal 4 bait, bisa disebut puisi rakyat gitu. Tapi kalau puisi yang modern dia cukup seperti ini saja sudah bermakna gitu. Terus ada juga puisinya siapa itu? Malam Lebaran. Nah, masih kita bacakan puisi yang itu. Kemudian jenis-jenis puisi rakyat itu ada apa saja Bu? Nih, coba dibacakan dulu Atalia. Jadi jenis puisi rakyat itu ada 3. Yang pertama pantun. Pantun adalah berasal dari bahasa Minangkabau ya. Itu artinya hal tuntun. Kedua itu syair. Kemudian puisi rakyat. Syair adalah merupakan rangkaian kisah dan panjang. Dan terakhir itu gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang hanya terbentuk dari 2 bait saja. Ya, jadi itu ya. Kalau pantun ini terdiri dari berapa baris? 4 baris. Nih, pantun ini 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Kemudian kalau syair ini dia lebih ke ungkapan perasaan, jadi semuanya adalah isi dan lebih dari 2 baris. Kalau hanya 2 baris disebut gurindam. Jadi kalau di gurindam ini hanya 2 baris dan adalah isi semua gitu bentuknya, tidak ada sampiran. Tapi kalau dia adalah isi semua dan lebih dari 2 baris disebutnya syair. Seperti itu. Di sini ada yang suka menulis pantun, syair atau gurindam? Saya mungkin. Oh iyalah, suka menulis pantun. Nah ini anak-anak bisa lihat di depan struktur dari pantun ada 5 yang seperti dijelaskan tadi ya. Kemudian yang selanjutnya ada struktur syair ada 6. Coba disebutkan satunya. Struktur dari syair yang pertama awal rimanya harus sama antara baris 1 dan baris yang lainnya. Yang kedua semua kalimat yang ada isinya saling berkaitan. Ketiga menggunakan kalimat sapaan seperti wahai
turut berpindah. Ya, ini bisa dicatat ya, terus ya supaya tidak lupa. Yang pertama terdapat dua pasang baris yang memiliki isi saling atau saling berhubungan. Baris pertama adalah syarat untuk bisa menulis baris kedua. Gitu ya. Jadi baris pertama dan kedua ini saling melengkapi ya kalian. Jadi seperti pembelajaran kita, kalau ada buku pasti ada murid seperti itu. Kalau ada video pasti ada nanti seperti itu. Kalau ada Atalia, ada dia. Gitu ya. Nah, itu juga kalimat yang bisa gitu ya, penuh makna gitu. Itu berarti termasuk dalam apa sebenarnya? Kalau ada Atalia, ada dia. Kenapa? Maksud Nah, ini ada contoh puisi rakyat. Ada pantun, kemudian ada gurindam. Nah, sebelum kita masuk ke contoh puisi rakyat, dari pengertian, kemudian perbedaan puisi rakyat dengan puisi modern, struktur, adakah yang ingin ditanyakan atau masih bingung gitu? Puisi rakyat itu secara definisinya gimana sih Bu? Gitu, atau masih belum? Ya boleh ya Pak. Dari perbedaan dasar antara Perbedaannya ya. Perbedaan pertama, jadi kuncinya kalau puisi rakyat dengan puisi modern, terlihat ya. Yang pertama pastinya ada struktur penulisan. Ya, jadi dari cara penulisannya saja sudah berbeda kan. Karena kalau puisi rakyat ini terikat tadi ya, ini poin nomor 4 tadi terikat. Satu baris itu ada jumlah kata ya. Jadi satu baris ini misal tidak boleh lebih dari 2 kata. Nanti cuma turun. Kemudian ada jumlah kata dalam baris, ada jumlah baris dalam bait, ada jumlah bait dalam isinya. Yang kedua adalah isi. Nah, ini dua hal inilah yang membedakan puisi rakyat dengan puisi modern isinya. Kalau puisi rakyat tadi kan dia hanya berfokus pada pesan moral gitu ya. Jadi mengenai biasanya berisi nasihat gitu. Biasanya nasihat kepada orang tua pada anaknya, atau ibu kepada anaknya, ayah kepada anaknya, kemudian dan sebagainya. Dan itu fokus pada pesan moral. Kalau puisi modern tadi kan dia bisa ada unsur politik atau ada kritik sosial gitu. Kemudian ada juga unsur pendidikan dan lain-lain. Seperti itu ya, Yala. Ibu. Nah, kalau di buku paket kita itu ada di halaman 137 mengenai bisa dibuka mengenai puisi rakyat. Nah, di depan tadi kita akan bahas yang ada di buku cetak. Ini ibu sudah menyediakan contoh puisi rakyat. Nah, ada yang bersedia untuk maju ke depan dan membacakan contoh puisi rakyat? Boleh ya, silakan ke depan. Puisi ada sebenarnya. Iya. keluar kapal ini pantun ya. Pantun ya, pantun. Bilang cakep ya anak-anak. Keluar kapal naik kapal, cakep, warna kuning, warna merah, cakep. Kemudian dari anak yang nakal supaya ibu tidak marah. Siapa di sini yang suka nakal? Anta ibu. Anda. Aduh, Anda. Gimana mau ada dia yang mau nakal? Tidak ada ini. Nah, ini pantun ya. Kemudian yang terakhir lah. Ya. Bersikap baiklah pada orang tua, saya itu akan nikah dan bahagia. Nah, ini maksudnya ke apa? Pastinya dengan sehat, baru, gurih dan Ini udah, makanya hanya ada dua baris ya sebenarnya. Baris yang pertama itu kan dia yang menunjukkan sebab. Yang kedua, baris kedua dia
dari yang ujung. Jika lagi sekadar duduk, saya lakukan bisa. Saya lakukan jika lo bekerja sekadar bekerja, bawah pun bisa lakukan. Maksudnya apa? Tanpa pemaknaan hidup. Iya, dari maknanya. Menjaga, maksudnya adalah ketika kita hidup itu, kita tahu makna hidup itu seperti apa. Jadi yang kami sekedar kita kalau cuma hidup aja tanpa tahu tujuan, secara terlalu seperti itu. Menurut saya seperti itu ya. Biasa ya, atas implementasinya ya Pak. Ada lagi yang mau bisa jawab atau mau ada pendapat yang berbeda? Enggak, itu maksud saya beda gitu. Anda? Sabrina? Ya, jadi benar ya yang disampaikan oleh Yola tadi. Jadi kalau hidup kita itu kita hidup hanya sekedar hidup, tidak memaknai arti hidup, ya cuma sama saja kerbau dan kerang pun bisa gitu ya. Jadi jangan mau ya disamakan dengan kerbau dan kerang. Atau ada yang nggak kenal sama kerbau dan kerang? Bayang. Jangan nanti tidak tahu apa Jangan ya. Baik, ini tadi kalau Buaya boleh untuk apa? Sama kalau berbau tunjangan apa yang sama buaya jangan diangkat. Ingat ya, masih kelas 7. Nah, itu di halaman selanjutnya ada penugasan mengenai visi rakyat. Silakan untuk dikerjakan di rumah. Itu tugas rumah. Nanti minggu depan jangan lupa dibawa karena kita akan bahas bersama ya. Jadi ada minggu depan saya. oke. Karena udah capek ya mau keluar, nggak sabar. Kita siap, kita tinggal bawa aja. Silakan. Tidak ada lagi kan yang ingin ditanyakan? Silakan untuk satu orang memberikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Silakan Natalia. Jadi ada berdasarkan bahwa puisi rakyat merupakan puisi yang terikat pada aturan semangat puisi modern itu disebut lebih bebas dari terikat pada aturan. Dan ciri-ciri dari puisi rakyat itu tidak ada dan disampaikan dari mulut yang tidak ada nama. Diskusi panitia yaitu pantun, syair dan berita. Tentu saja masih banyak yang akan sampaikan diberikan. Baik, terima kasih Natalia. Beri aku dulu kita semua ya. Silakan untuk ketua kelas diinjil juga. Baik, terima kasih untuk kelas 7B atas partisipasi dan juga perhatiannya hari ini. Ibu harap semangat kalian tidak menurun ya, walaupun pembelajaran kita selalu ada di akhir dan setelah matematika. Jadi jangan pernah bosan, karena minggu depan kita akan ada materi yang lebih menarik dan lebih penting pastinya. Dan tolong siapkan sebelum pembelajaran bahan bacaannya ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sabar. Tolong kompetisinya diikuti ya. Baik Ibu. Panduan observasi 2 keterampilan menjelaskan. Nama calon guru Sipa Anissa, NPM 2313041021. Tanggal 10 Oktober 2025. Waktu jam 1. Topik puisi rakyat semester ganjil pengajaran bahasa Indonesia kelas 7. Kejelasan. Guru menyadari adanya keterbatasan perbendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa. Maka itu, guru tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Guru menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan yang berlebihan. Kemudian, penggunaan contoh dan ilustrasi.
Guru memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasannya. Guru menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dari penjelasan itu. Contoh yang digunakan guru sesuai dengan usia, pengetahuan, dan latar belakang siswa. Kemudian pengorganisasian, guru menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh dan generalisasi hukum rumus. Guru memberikan ikhtisar butiran yang penting, baik selama pembelajaran maupun pada akhir pembelajaran, dan bila perlu memberikan penjabaran tambahan. Guru juga mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal-hal penting dalam penjelasannya. Butir-butir penting dalam penjelasan diberi tekanan dengan cara mengulanginya, mengatakan dalam kalimat lain, atau menyebutkan satu demi satu seperti 1, 2, dan seterusnya. Kemudian, penekanan yang berbeda diberikan pula dengan mimik, isyarat, ataupun dengan gerakan selama pelajaran berlangsung. Kemudian, pemberian tekanan juga diberikan dengan menggunakan gambar-gambar demonstrasi apabila sebenarnya. Kemudian, balikan, guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat, atau sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Selanjutnya, guru menggunakan balikan itu untuk menyesuaikan ketepatan dan mengubah maksud penjelasan itu. Pengamat Yola Alisa Dewi, saya akhiri, terima kasih.